إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya pencipta alam semesta ini yang berikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat mengenalnya, mengenal petunjuk-petunjuknya, mengenal risalahnya. Allah hadirkan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, turun-temurun dan menjadi mata rantai estafet bagi umat manusia agar dapat memakmurkan bumi dengan seluruh isinya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah di atas muka bumi ini yang betul-betul bertanggung jawab untuk mengemban amanah, dan kita dapat meriset spiritual kembali di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan menyapa dan bersama kita dalam beberapa hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan kita yang hiruk pikuk, di tengah target-target pekerjaan kita yang tidak ada habisnya, dan budaya yang memuja kecepatan, maka banyak di antara kita yang mengalami kehidupan yang serba paradoks. Hidup kita ini semakin sibuk, tetapi jiwa kita mengalami keterasingan dan kesunyian. Fisik kita produktif, tetapi jiwa kita lelah secara batin. Inilah yang disebut dengan fenomena yang sering kita dapati di tengah-tengah kita sebagai spiritual burnout, kelelahan rohani kita, yang lahir bukan karena kita kekurangan aktivitas, kekurangan pekerjaan, tapi justru hal itu lahir karena kita kekurangan, bahkan kehilangan makna dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd telah memberikan peringatan kepada kita pentingnya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengingat asalnya dari mana, menjalani hidup di dunia untuk apa, dan kita akan kembali setelah kita menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Keistimewaan dan keunggulan Al-Quran adalah dia senantiasa menyapa jiwa manusia, dia menyapa akal pikiran manusia, dia menyentuh hajat manusia yang terdalam untuk senantiasa dia mengingat fungsinya sebagai hamba Allah, mengingatkan kita agar kita senantiasa memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk menghadirkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada realitasnya kadang-kadang kita ini
mengalami hal yang paradoks. Banyak di antara kita ibadah sering kita jalani sebagai rutinitas saja. Sholat kita kadang tepat waktu, tetapi pikiran masih tertinggal di ruang-ruang kerja kita. Puasa kita nanti di bulan Ramadan, kita menahan lapar dan dahaga, tetapi hati kita, perhatian kita justru haus terhadap pengakuan-pengakuan sosial. Agama yang seharusnya menjadi oase di tengah kebisingan dan kekeringan nilai, justru di sini kita mempraktikkan agama tetapi kita jauh dari ruhnya. Maka itu baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa terutama di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang diam berdiri semalam suntuk di bulan Ramadan untuk sholat tarawih, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah dan tidak tidur semalaman. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 11 bulan kita menjalani kehidupan kita, aktivitas kita di bulan Ramadan, jiwa kita sering terpapar oleh distorsi dan kita mengalami begitu banyak distraksi dalam kehidupan spiritual kita, dalam rohaniah kita. Distraksi yang dimaksud atau distorsi rohani yang dimaksud itu adalah semakin lebarnya jarak antara apa yang kita yakini ketika kita sedang beribadah dan bagaimana nilai itu hadir di ruang-ruang kehidupan kita. Inilah yang disebut oleh Al-Quranul Karim, disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengkritik perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah di Mekah bukan artinya masyarakat yang bodoh, yang jahil, tidak punya ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliyah disebut dengan jahiliyah karena mereka menguasai ilmu-ilmu tentang dunia, tetapi mereka sangat bodoh dan jahil, tidak mengerti mau kemana hidup mereka, siapa Tuhan mereka, dan bagaimana mereka harus bertanggung jawab kelak di yaumil akhir. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang jahiliyah itu dan peradaban-peradaban yang mirip dengan peradaban jahiliyah itu, masyarakatnya, elitnya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, hanya kulit luarnya kita ketahui. Kita menikmati, kita merasakan hidup yang enak, yang nyaman, hanya lahiriahnya saja dari kehidupan dunia ini. Sementara kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara terhadap akhirat mereka itu lalai. Mereka punya ilmu tentang dunia, mereka bisa membangun ini dan itu di atas muka bumi, tetapi jiwa mereka miskin, jiwa mereka kering, jiwa mereka merintih, tidak pernah mendapatkan nutrisi, tidak pernah mendapatkan makanan hati yang bergizi. Dibiarkan hatinya terlantar, dibiarkan hatinya sengsara. Kenapa? Karena tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Distorsi semacam inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang melahirkan pribadi-pribadi yang taat, tetapi taatnya hanya simbolik saja. Rapuh dia secara moral. Berapa banyak kita mendapatkan ibadah kehilangan daya perubahannya, daya transformasinya. Berapa banyak
ibadah kita dilakukan secara masif, secara kolosal, terutama di bulan Ramadan. Ramai nanti masjid-masjid, ramai nanti kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi justru disinilah tantangan kita. Ketika kita mengisi ibadah di bulan Ramadan, ketika kita kehilangan daya untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka hiruk pikuk Ramadan itu akan kita ubah pula mengikuti selera hawa nafsu kita, menjauh dari nilai-nilai substansi yang mengajak dan membentuk karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah, inilah jawaban atas pertanyaan yang serius. Kenapa di negara-negara yang masyarakatnya religius seperti Indonesia justru angka korupsi tetap tinggi, dan sementara di negara-negara sekuler bahkan ateis nggak kenal Tuhan, indeks korupsinya kok rendah? Kita tidak sedang mencari-cari alasan atau berapologi dengan menjawab pertanyaan di atas. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal, apakah kita mau menjadi negara dan masyarakat yang berketuhanan tetapi korupsi dan kemiskinan semakin tinggi, ataukah kita ingin menjadi masyarakat dan negara yang sekuler bahkan ateis tetapi bersih dari korupsi dan kesejahteraan cukup tinggi? Kenapa? Karena rumusan dari agama kita, rumusan agama Islam ini sangat jelas, bahwa ajaran agama yang dijalankan secara konsisten dan substantif, menyentuh nilai-nilai dasarnya, dihayati, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas formalitas. Pasti ajaran agama ini akan melahirkan masyarakat dan negara yang adil dan makmur. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita akan datangnya masa-masa ketika Islam ini hanya tersisa namanya. Sayati alaikum zamanun la yabqa minal islami illa ism, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Akan datang masa kepada kalian di mana tidak tersisa Islam itu kecuali nama-namanya saja, simbol-simbolnya. Marak kita mengusung simbol-simbol Islam, tetapi kering dari hidayah Allah. Al-Quran ada di mana-mana, tumpuk di rak-rak kita, di masjid dan surau kita, tetapi yang tersisa hanya tulisannya saja, sementara bacaannya, tadabburnya, penghayatannya, pemahamannya tidak pernah kita sentuh barang sedikit pun. Inilah yang menyebabkan teks Islam itu kehilangan rohnya. Teks yang agung dan mulia ini tidak lagi bisa membentuk perilaku kita, sehingga citra Islam yang mulia ini menjadi tercoreng dan menjadi terhina di mata dunia. Masyaallah muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita harus melakukan muhasabah. Kita harus mengevaluasi diri kita, meriset spiritual kita dengan ibadah puasa ini, di mana puasa ini adalah intinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar niat di awal ibadah, melainkan keikhlasan inilah yang akan membersihkan jiwa kita dari racun-racun, dari kecanduan validasi sosial. Dan di dalam puasa itu ada nilai kesabaran. Sabar bukan berarti defensif, sabar bukan berarti bersikap pasif atau menunggu saja, tetapi sabar adalah bentuk perlawanan terhadap budaya yang serba instan dan yang menghancurkan nilai-nilai rohiyah kita. Di dalam puasa ada nilai empati dan kejujuran yang bukan sekedar akhlak individu, tetapi empati dan kejujuran yang diajarkan dan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah puasa ini adalah fondasi bagi kesehatan hubungan manusia di tengah dunia yang semakin individualistik.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk meriset spiritual kita. Bukan sekedar untuk mengubah jam makan, apalagi jam tidur, tetapi sebagai karantina rohani yang Allah siapkan untuk memulihkan kerusakan sistem atau error sistem yang ada dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengajarkan kepada kita bahwa puasa ini melatih kesadaran, melakukan tindakan dalam hidup kita ini agar senantiasa memiliki kesadaran kepada Allah, sadar kepada diri kita sendiri, dan sadar kepada sesama. Tanpa kesadaran ini, maka Ramadan hanya akan menjadi siklus biologis di mana kita merasakan rasa lapar dan dahaga pada jam-jam tertentu, lalu berlalu begitu saja tanpa jejak yang dapat merubah perilaku kita. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memulai ibadah agung, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan qiyamul lail di malam-malam hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mari kita mengaudit hati kita, melakukan muhasabah sebagaimana Al-Quran perintahkan setiap jiwa untuk mempertanyakan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Agar senantiasa kita memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kita persembahkan, apa yang kita lakukan esok hari, senantiasa harus kita lakukan evaluasi. Yang kedua adalah penataan ulang orientasi kita dengan mentajdid niat kita, memperbaharui niat kita. Untuk apa kita berpuasa? Bagaimana tata cara kita berpuasa? Bukan hanya memenuhi syarat rukun dan sahnya puasa, tetapi bagaimana bisa kita berpuasa sebagaimana kualitas puasanya Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam hal memperhatikan fikih puasa tentang syarat dan rukunnya puasa. Kalau syarat dan rukunnya puasa kita sah puasa kita kalau kita menahan diri tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi apakah di sisi lain kita mendapatkan pahala dari puasa itu? Banyak orang yang berpuasa tetapi dia masih menggunjing orang. Dia puasa secara lahiriah, tidak makan, tidak minum, tapi secara hakikatnya dia sedang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Apakah kita mau berpuasa model seperti itu? Mari kita bayangkan jika seandainya Rasulullah SAW hidup hari ini, berada di tengah-tengah kita dan akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Ya, bayangkan saja, jangan bermimpi Rasulullah untuk hidup lagi, tapi bayangkan seandainya beliau hidup di tengah-tengah kita sekarang, berpuasa di zaman yang serba rusak ini. Apakah beliau akan membiarkan puasanya kemudian diisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mencari validasi sosial, cuek dari penderitaan orang lain, penderitaan kaum mustad'afin, dan juga yang tidak peduli kepada fakir miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini, setiap lapar kita, setiap dahaga kita, sebagai proses penyelarasan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalankan ibadah puasa ini bukan saja sekedar untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban kita. Yang ketiga, mari kita melakukan aksi-aksi keseharian kita dengan menghidupkan nilai-nilai praktik yang nyata dalam kehidupan kita. Kejujuran, empati di ruang kerja, pengendalian diri ketika kita berkomentar di media sosial dan lain sebagainya. Inilah bentuk ibadah
yang perlu kembali kita hidupkan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum meriset spiritual kita, memulai kehidupan kita dengan yang lebih baik, bukan hanya sekedar ritual tahunan, bukan hanya sebagai ikut-ikutan saja, bukan hanya semangat di awal, tetapi kemudian luntur semangat kita di pertengahan, apalagi di akhirnya. Marhaban ya Ramadan, mari kita tata ulang kehidupan kita, kita perbaiki kehidupan kita, cermin hidup yang sudah retak, dan mari kita senantiasa membuka lembaran baru di bulan Ramadan ini agar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya senantiasa membersamai kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik, menjadikan hamba yang lebih memahami hakikat arti daripada kehidupan ini, dan bagaimana kita menjadikan Ramadan ini agar bermanfaat untuk diri kita, untuk umat kita, dan untuk masa depan peradaban Islam yang agung ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafur. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمه لنا وتسلمنا إلى رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.